Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Andes. Pemirsa, alhamdulillah pada hari ini saya bisa berkunjung di kantor Samsat itu ya. Kabupaten Sukabumi di Cibadak. Tantosna ataupun ini adalah satu program dari MDS TV. Jangan berlama-lamaan karena kalau lama itu bisa tutung. Di samping saya kiri kanan ada para inohong-inohong yang memang sudah berkompeten di hal perpajakan kendaraan. Kan tahu ini posisinya di mana, lokasinya di mana. Kita langsung saja perkenalkan. Di sebelah kanan saya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Cepot. Damang Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Duki jenengan ini nama itu siapa Pak? Perkenalkan dulu Pak. Wasta Abdi Agus Sutrisna, Kepala Pusat P3DW Kabupaten Sukabumi 2 Cibadak. Geningan. Pak Kapus, Sungguh. Pak Agus. Alhamdulillah. Bisa bahasa Sunda, asli Sunda Pak. Insya Allah. Di mana kawit Pak? Kawin di Bandung. Di Bandung. Nuhun. Upami Bojo ayah. Ayah di Bandung. Di Bandung. Bandung murang kali seperti itu Pak. Ibu. Alhamdulillah. Pak Kapus mohon izin. Ya. Ini kita jangan berlama-lamaan Pak ya, supaya masyarakat tahu bahwasanya program dari Bapenda ini Pak ya. Apa tadi panjang Pak ya? Coba apa tadi Pak? Programnya bebas balik nama kendaraan bermotor. Kantor Bapak itu kantor Bapak ini BK apa tadi? P3DW B3DW. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi 2 Cibadak. Atau lebih dikenal dengan Samsat Cibadak. Ya, jadi masyarakat kenal dengan Samsat Cibadak, Kabupaten Sukabumi banyak. Karena kita berkantor bersama-sama dengan instansi kepolisian dan Yes. jajarannya. Alhamdulillah. Ya, Pak Kapus, ya, saya mau tanya nih Pak sebagai masyarakat awam, Ya, siap, Pak Cepot. ini tentang program bebas bea balik nama dan diskon pajak kendaraan. Ya. Ini maksudnya bagaimana Pak ada bebas bea balik nama ini? Ya, jadi untuk pemilik kendaraan bermotor yang memiliki kendaraan belum atas nama sendiri, misalkan Bang Cepot dengan motor di Pak Abiasa, Mohon. rancang balik nama ke nami Bang Cepot bebas biaya, Bebas biaya. bebas biaya. Bisa nawas eta kendaraan mang tahun-tahun. Mang tahun-tahun bebas biaya balik nama. Oh. Apa pajakna bayar, Leres. biaya balik nama Mohon. bebas. Biaya balik nama teh sakinten Pak, pami mobil kan Nuhun. 1% dari nilai jual. 1% dari nilai jual. Nilai jual. Jadi pami 100 juta, Mohon. berarti kan 1 jutanya. Leres. Nah, biaya balik nama berarti eta teh gratis. Ayo nanti gratis. Gratis dugi ka 31 Agustus. Tiwit tanggal. Kilo Juli dugi ka di Oh, geningan atuh sasi langkungnya. 2 sasi. 2 sasi 3 Juli dugi ka 30 Agustus. Agustus mau cepot. Tah, eta kinten-kintenna tos rengset 30 Agustus aya deui mah apa ada anu gratisan. Nah, eta mah ngatos kebijakan pimpinan. Oh gitu. Jadi manfaatkan atuh banyak waktu nu samporet ieu Pak. Mohon. Tah, mohon. Sanes bebas BBM unggul ya program teh. Jadi aya Mohon. program oge diskon. Aya diskonan. Oh, Bang Cepot. Janten kanggo wargi anu gaduh kendaraan Mohon. tos nunggak 7 tahun. Leres, leres. Nah, hilap bayar 7 tahun teh hilap Bang Cepot. Bisa mohon. Kami teh nya hilap lah. Mohon. Nah, pemami anaur ayeuna teh Mohon. mung dikenakeun pajakna 3 tahun. Kadituna dibebaskeun diskon. Janten Kanggo kendaraan nu di atas 7 tahun. upami anu teu mayar pajak 7 tahun. Upami naur ayeuna ya Nya. duit ka 31 Agustus. Leres. Nah, mung 3 tahun unggul naurna. Dulu ditawar teh mung 3 tahun. 10 tahun. Pokokna sareng bulan sari juta. Sanesan itu. Opat berarti nya Mohon. 4 tahun eta didiskon. Telah dibayar. Anu kirang 7 tahun mah. Anu ti 4 tahun kali tuna Mohon. kanggo kendaraan anu nunggak 7 tahun khusus kanggo 7 tahun. 7 tahun. Lang, ban 7 tahun lebih.
Oh, Eta kena diskon dugi ka mung maya 3 tahun. 3 tahun. Eta teh. Pamikiran 7 tahun misalkan nunggakna 1 tahun, 2 tahun, dugi ka 5 tahun. Berlaku ketentuan seperti biasa. Seperti biasa. Dan pilih kieu kulantaran anu di pajak di diskon oge 7 tahun kewe nu 7 tahun. Kan kemo belum tentu aya program deui. Kudu laras pisan. Pak Kapus. Ya, punten. Bisa dengan Pak Kapus saya saha wae teh ngarencana salira yang menemani Bapak. Kami, Pak, di Samsat, Mohon. mitra kerja kita. Leres. Jadi ada kepolisian, ada jasa raharja. Oh, Jadi berkaitan dengan STNK, mohon. BPKB, Leres. terus nonton karena nu plat nomor. Leres. Nah, orang dia menyebutkan teh kaleng. Kaleng nya getos kaleng nya. Ibu Devi nu ngalaraskeun nama teh. Oh, aya aduh. Aduh. Panggelisnya di antara kita bertiga. Punten Pak Kapus mohon izin atuh. Ya, di sini. Oh, ya kene. Mohon. Jasa raharja. Oh, Anu leres. ngabekap asuransi. Nah, tong hoyongnya apa memang kepot aya laka nya Mohon. jalan yeuh. Tah, biaya rumah sakit teh di backup. Mohon. Jasa Jasa raharja. Mawi kantor teh sasarangan di Samsat. Di Samsat, tapi amit-amit banyak kalau kecilaka mah. Oh, Tapi gue ingat di kantor, teh kantor bersama di sebetulnya. bersama Aya di non Bapenda, aya di kepolisian, sekarang pada itu jasa raharja. Pak, mohon izin tuh Pak. Abdi beri kenalan lah sekarang anu. anu geulis semuanya. Jadi malu. Aduh, biasa wae. Mohon izin Pak ya. Ya, mana dulu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Salam dua tuh, Bu. Ya, Kang Cipot. Aih, beda dari istri mah seungit ya Pak. Sekarang sama ibu siapa ini? Sareng Bripka Devi. Bripka Kang Devi. Cipot. Aduh, hampir sama namanya. Sama kakak saya. Wah, Iya, nama kakak saya Dewa. Ini Devi. Alah. Yang satu lagi siapa? Abdi sarang Abiasa dari Jasa Raharja Perwakilan Sukabumi, Kang Cepot. Kuningan. Ya, masalah. Kira. Yang biasa, yang biasa Pak. Bu Devi, punten. mohon Kang Cepot. Nah, ini kan kepolisian juga kantornya bersama dengan Bapenda, Pak ya, Bu ya. Mohon, semoga. Saya sebagai masyarakat awam ini nih, Ya, ini kenapa kok bisa bersatu dengan Bapenda? Ini tentang hal-hal yang Ibu apa tupoksinya? Ibu bagian apa, Bu? saya petugas balik nama. Dia. Jadi nama Cepot jadi Cepi sama Ibu ya? Kan balik nama. Balik nama ya. Bu, tadi kan sudah dijelaskan Ibu bagian balik nama. Semoga. Nah, ini gimana Bu tupoksinya ataupun kinerjanya bagaimana Bu yang sebagian Ibu ini? Kalau di kami kebetulan dari Bapenda untuk 2 bulan terakhir ini sedang ada program biaya balik nama. Iya. Kami merekrut masyarakat, melayani masyarakat yang akan melakukan proses balik nama kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4. Iya, iya. Gitu Kang Cepot. Kecuali roda 3. Belum ada. Kang. Belum ada ya. Belum ada. Yang disebut balik nama tadi Pak Kapus juga sudah menyampaikan seperti itu. Betul. Nah, ini kalau untuk syarat-syaratnya Bu untuk balik nama seperti Nah, apa Bu? Kalau untuk balik nama Kang Cepot ini ada 2 klasifikasi. Yang pertama itu proses mutasi juga sama disebut balik nama. Itu ada yang masih dalam satu wilayah, Betul. contoh Sukabumi Kota dan Kabupaten, Iya. ada yang masih berdomisili di Samsat Cibadak. Terus yang kedua yaitu biaya balik nama satu Polres, misalkan dari Pelabuhan Ratu kan kita punya 2 Samsat nih Kang Iya, Cepot, iya. khusus untuk Polres Sukabumi ini Betul. ada di Cibadak dan Pelabuhan Ratu. Itu bisa tarik berkas dari Pelabuhan Ratu, kita bisa ke sini ke Cibadak, wilayah Cibadak, ataupun yang berdomisili lokal di masih satu kecamatan Cibadak, misalkan dari kecamatan Cibadak ke kecamatan Parung Kuda dan sebagainya, masih lokal di sini kan Cepot, masih satu samsat lah istilahnya, begitu kan. Untuk persyaratannya seperti biasa Kang Cepot, pertama fotokopi KTP, Iya. alamat dan pemilik sekarang. Ya. Kedua, BPKB yang asli, STNK asli, kwitansi jual beli dan kendaraan harus hadir di Samsat untuk kita cek fisik. Begitu Kang Cepot. Waduh. Ini yang saya tanyakan juga ini apa yang dimaksud BBNKB 2? Apakah ada satunya? BBNKB 2
kedua itu biaya balik nama kendaraan bermotor Kang Cepot. BBNKB 2 itu bermotor. Ya, betul. Jadi Kalau BBNKB seperti 1 BBNKB 1 Pak. Jadi kalau BBNKB 1 itu balik nama kendaraan pertama. Jadi pertama kali beli di dealer. Oh. Nah, kan tadinya punya dealer tuh. Oh, Jadi itu. kendaraannya dibalik namakan ke kita. Iya. Jadi BBNKB pertama. Oh, pertama. Karena pemiliknya baru pertama. Iya, betul. Kalau BBNKB kedua, kali orang kalau bahasa keren ini namanya beli second. Hmm. Beli second kan udah nama orang tuh. Beres. Nah, balik nama ke kita, kepemilikan kedua dan seterusnya disebut BBNKB kedua. Bola. Oh. Tuh, kahato satu. Jadi yang gratis itu Mhm. BBNKB kedua. Ya. BBNKB 2 yang gratis. Saya hiji malah di dealer kene banyak. Ya, Ibu Depi, kembali lagi ke Ibu Depi. Betul. Tadi Ibu mengatakan ada yang namanya kwitansi. Betul. Nah, seandainya Pak Kapus, karena punah itu kayak punah pindah itu kan dia, eta kwitansi itu tidak ada, itu bagaimana Bu? Kwitansi jual beli. Iya itu. Jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat Ya. untuk pada saat Anda akan melakukan proses transaksi jual beli, baik itu roda 2 maupun roda 4 harus disertakan tanda bukti kwitansi jual belinya Kang. Itu harus lebih resmi. Iya, Jadi supaya men-safety atau mengamankan kedua belah pihak. betul. Kalau nanti pada suatu saat yang bersangkutan nih yang membelinya tidak kesulitan untuk mencari pemilik atau penjual kendaraan yang sebelumnya Kang. Gitu. Jadi untuk memudahkan pembeli atau orang kedua ini untuk memproses kendaraan secara administrasi untuk mengurus kendaraannya ke Samsat. Iya. Begitu Kang. Aduh, juara ya Bu. Betul. Bu, sebenarnya ini pertanyaan ada lagi. Ya, mangga. Tapi ya ini waktu ini udah untuk segmen pertama Oke, akan siap. segera berakhir nih Bu. Siap, Tapi Kang. satu PR juga Bu nanti Bu ya, ketika kan yang namanya balik nama itu Bu, Betul. pemilik pertama harus ada orangnya ataupun KTP-nya. Tidak Kang. Oh tidak? Tidak. Ah, dulu Pemilik masih seperti pertama, itu Bu. Kalau untuk balik nama itu sudah pure milik pembeli orang kedua. Jadi untuk orang pertama tidak perlu kita melampirkan KTP orang pertama. Oh lu. Mungkin hanya kwitansi saja. Siap. Untuk kedepannya apabila Anda atau masyarakat yang akan melakukan transaksi jual beli, alangkah baiknya disertakan dengan kwitansi jual beli supaya lebih safety. Aduh. Ya trek di Betul. Jadi tidak memerlukan data kendaraan, data dari orang penjualnya. Beres, Gitu. beres. Jadi Iya. pembeli sudah aman lah. Aduh. Payuna gitu. Pak Kapus, Ya. Ibu Depi, Siap. Pak biasa, sekedap, sementawis, kita break dulu. Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Iya, pemirsa MDS TV, kembali lagi di ruang tamu yang seharusnya narasumber berkunjung ke kami. Tetapi ini spesial buat Bapenda dan Samsat Cibadak. Biar kami yang menghampiri bapak-bapak dan ibu-ibu yang cantik ini. Pak Kapus, Siap. ini semua sudah dipaparkan oleh Pak Kapus dan Ibu. Tetapi masih ada juga yang mesti saya tanyakan Ya. tentang mekanisme pembayarannya, Pak. Ada diskon, ada pengurangan dari tadi 7 tahun yang dibayar 3 tahun. Nah ini ada syarat ketentuannya gitu Pak tentang mekanisme pembayarannya Pak. Silakan Pak. Jadi untuk proses ya balik nama kendaraan kedua atau BPNKB kedua, ini pertama ada registrasi dan identifikasi dari kepolisian, Bang Cepot ya. Jadi kendaraannya dicek fisik dulu ya, nanti dijelaskan sama Ibu Devi. Setelah selesai ya identifikasi dari kepolisian, Iya. maka dilanjutkan dengan pendaftaran, kemudian diproses oleh petugas ya, ditetapkan besaran pajaknya ya. Nanti wajib pajak atau pemilik kendaraan akan dipanggil ke loket pembayaran. Nah, nanti pembayarannya langsung diserahkan ke teller BJB, ya, teller BJB yang ada di kantor Samsat. Jadi
pembayaran langsung ke bank gitu ya. Jadi gitu, kita ya. tidak menerima uang langsung dari wajib pajak. Jadi uangnya langsung dibayarkan melalui teller BJB. Ya, jadi kita sediakan layanan perbankannya di dalam Samsat. Gitu ya. Jadi jangan khawatir. Jadi uang pajak itu aman, ya. Begitu masuk ke teller BJB langsung masuk ke kas daerah. Jadi penggunaannya sangat aman. Jadi masyarakat jangan khawatir ketika membayar pajak itu, pajak yang dibayarkan itu sangat aman, langsung ke bank. Mual tercecer-cecer gitunya, kalau di bank mah tos aman. Nah, untuk proses tadi ya, bagaimana mengidentifikasi kendaraan bermotornya ini apakah sudah legal dan sebagainya, ini Mangga Bu Devi akan menjelaskan. Nah, Mangga Bu Devi. Saya Bu Devi, Pak Kapus. Ya. Kan share Bapak Ngon. ternyata pembayarannya langsung ke bos bank. Ya. Kerjasama sekarang BJB. BJB. Ya. Apakah BJB-nya itu ada di satu ruangan juga di sini atau memang kita harus berangkat dulu ke banknya, Pak? Oh enggak, satu ruangan. Oh, ada di sini? Ada langsung loketnya, loket pendaftaran. Oh. Ada juga loket pembayaran di ujung. Nanti setelah beres dibayar, diserahkanlah bukti bayar pajak dan STNK-nya oleh dari pihak kepolisian. Jadi setelah beres teh langsung nyandak STNK Kabumi, sareng Terus. kalengna, sekanten atas gentos. Di dalamnya sudah nama pemilik baru. Jadi buat masyarakat jangan bingung, jangan mencari pemilik lamanya, karena cukup membawa KTP pemilik terakhir. Anu bade balik nama tos. Misalkan dia sababaraha kali pindahnya, gitu. atuh lieur milariannya ka ditu deui. Nah, kedah cakap nyana KTP terakhir. pemilik terbaru, terakhir. Anu bade sang Anu bade balik nama tos so, cakap. eta. Jadi gampil. Aduh itu mah gampil pisan Gampil banyak. pisan. Saya kira itu kan bayar di BJB, beres video berangkat ke BJB. Itu banyak. Macet. Tapi ada di sini ada langsung standby. standby. Jadi kantor sendiri ini tidak menerima untuk pembayaran, Bayar tapi langsung ke banknya. ke banknya. Ini untuk menjaga apa, Pak? Menjaga keamanan, Wah. keamanan dana yang disetorkan masyarakat. Jadi Mohon. langsung ke bank aman. Ini safety pisan banyak. Safety, Bang. Ini untuk menjadikan ketransparan loh, Pak. Transparansi dan akuntabilitas. Wis, juara. Nah, gitu. Jadi ulang mang gening pemirsa bahwa pajak Anda itu untuk kita semua, Ya. untuk pembangunan. Pajakmu untuk Jawa Baratmu. Nah, Ya, eta. Pinter Pak Kapus. kan itu apa? Tuandun, Abi mah Tuandun. Tuandun Kak istri mah. Oke, Bu Devi. Nah, Siap, Kang Cepot. ya kalau tadi kan mekanisme pembayarannya Pak Bu ya. Mohon. Tentunya sebelum membayar itu ada persyaratan pajak kendaraan bermotor. Mohon. Nah, yang disebut persyaratan pajak kendaraan bermotor itu seperti apa Bu? Kalau mau bayar? Nah, jadi begini Kang Cepot ya, Nah. saya jelaskan untuk fungsi Polri di Samsat sendiri itu adalah Regiden Ranmor, Nah, eta. registrasi identifikasi kendaraan bermotor. Nah, itu misalkan kita ambil contoh yang sekarang lagi ada program nih, biaya Yes. balik nama. Nah, untuk persyaratannya sendiri Kang Cepot, wajib pajak datang dengan membawa persyaratan seperti KTP atas Yes. nama yang akan dibalik nama, Betul. kwitansi jual beli, STNK asli, BPKB asli, dan kendaraan yang akan diproses. Kemudian wajib pajak ini datang mendaftar langsung ke loket 1 nih Kang, masuk. Semua. Datang ke loket 1, menyerahkan berkas. Setelah menyerahkan berkas, kita tunggu sebentar. Kita akan mengambilkan berkas kendaraan tersebut. Kemudian dipanggil. Setelah dipanggil, kita langsung cek fisik nih Kang. Udah naik ke cek fisik, sudah diregistrasi nih Kang, sesuai nomor rangka mesin, sesuai dengan data awal, ya kendaraan BBN 1 tadi, yang kendaraan baru sudah sesuai. Lanjut kita ke bawah lagi, masuk lagi ke gedung Samsat. Setelah dicek fisik, diserahkan kembali ke loket 1. Setelah di loket 1, kita proses perpajakannya sampai wajib pajak langsung bayar nominal pajak sesuai dengan NPPS yang tertera, langsung ke Bank Jabar nih Kang, loket BJB, loket kasir lah di Semarang, di Lebet. Sesudah itu kita menunggu sebentar pencetakan STNK. Setelah selesai, jadilah STNK-nya, langsung cetak plat nomor, selesai Kang, semudah itu. Mudah. Ya, tapi kalau untuk balik nama nih Kang, itu khusus balik nama karena
si BPKB-nya baru nih Kang, Betul. dia ada berbayar Kang. Hmm. Itu disebut pendapatan negara bukan pajak. Nah, itu nominalnya untuk R2 roda 2 atau motor 225.000 dan untuk roda 4 375.000 Kang. Jadi Iya. setelah membayar ke BJB ada pembayaran lagi nanti di Iya. loket 4, loket penyerahan. Nominalnya seperti itu Kang. Ya, Yang saya Bu. sebutkan. Tuh. Kan selama ini, Ya. SIM kuning meser kendaraan seberapa kali lah. Gaya apanya? Oh, Ada. Oh, cepat malah. kena bengar mah. Itu untuk BBNKB 1 itu kan dari dealer. Nah, Betul. kami ini kadang-kadang tidak mendaftarkan sendiri. Itu ujug-ujug nama pemilik pertama, weh. Apakah itu memang bisa saja diurus oleh dealer sendiri, Bu? Oh iya Kang, kalau untuk mekanisme kendaraan Baru. BBR 1 atau baru Ya, Kang, betul. itu langsung dari dealer. Oh, Ya, gitu. kalau untuk mengurus sendiri ini yang biasanya Kang ya itu kan berhubungan sama leasing tuh Kang ya. Betul. Kalau milik nama BBR 1 kalau misalkan hadiah atau dapat hadiah atau beli sendiri Iya. bisa langsung urus. Bisa Oh, kalau itu bisa langsung. Bisa. Padahal saya waktu itu kredit juga. Tapi yang ngurusin dealer. Tapi nggak apa-apa gitu teh. Iya kan, nggak apa-apa. Ada karena memang asal ada KTP yang pemilik Iya. pertama apa ya, Bu ya? Ya betul, yang Wah, bersangkutan luar biasa. kan hubungannya sama leasing. Oh. Ya betul Pak Kampus, Leres. mangga dilanjut Kalau- Pak Kampus. Tapi selama ini kebanyakan seperti itu, Pak. Seperti itu. Oh iya. Jadi kecuali mungkin tadi dapat hadiah ya, atau belinya off the road. Terus Hmm. ya. Jadi betul. belum memberikan pembiayaan untuk surat-suratnya. Iya. Jadi belinya off the road. Kayak hadiah juga off the road kan. Nah, itu bisa mengurus sendiri. Bro. Kalau penomoran kendaraan yang mengeluarkan dari Bapenda sendiri atau dari pihak kepolisian? Dari kepolisian. Dari Nah, kepolisian. Ibu melihat Pak. dari mana, Bu, untuk data-data nomor JJU ada 3. Kalau sekarang ada 2 huruf atau bagaimana yang Nah, terakhir itu? Jadi gini Kang, kalau untuk penomoran Iya. kita langsung berpusat di program sistem kita. Hmm. Ada yang disebut ERI. Nah, nanti di situ kita programnya langsung terhubung sama Polda Kang, Cepot. Jadi yang iya. memberi nomor polisi misalkan nih Hmm. Polres Sukabumi, nomor polisinya sudah ditunjuk ini Iya. gitu sesuai abjad. Polres Bandung nanti sudah di situ sudah diatur Kang, Oh, langsung. begitu. Jadi kita tidak tidak bisa asal-asal, pilih, ya? Kang. Betul. Jadi ada istilahnya nah disebutnya ada hubungan-hubungan Nah, ke betul, pusat Kang. begitu Ya, untuk dari Polda penomorannya. langsung. Ya, Oh, dari begitu. Polda. Nanti penomorannya langsung ke Mabes gitu. Baik, Kang. Bu, ada yang gandeng Siap. satu lagi belum Oh, ditaruh oh, saros. ya. Tapi Kasihan, upami Kang, abi tadi. naros nu gandeng, memangnya abi cowok apakah? Pak biasa damang. Alhamdulillah. Punten, Pak. Siap. Ini saya juga baru tahu bahwasanya di Samsat Cibadak itu ada 3 institusi, Pak ya. Oh, Perpajakan, kepolisian juga ada. jasa Bapak raharja. tadi Jasa Raharja. JR ya. Iya. Cik masyarakat betul. Pak JR. JR. Jasa Raharja. Nah, JR. kaitannya dengan Samsat JR itu apa, Pak? Jadi begini Kang Cepo, Ya. Jasa Raharja itu adalah badan usaha milik negara Beres. yang memang diberikan amanah oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola SWDKLLJ dan IWKBU. Nah, apa itu SWDKLLJ? SWDKLJ adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi kalau Kang Cepo Iya. punya kendaraan, baik itu roda 2, roda 4 atau lebih, nanti coba dicek STNK-nya, ada kolom di bawah PKB, BBNKB, itu ada yang namanya SWDKLLJ. Nah, inilah yang dikelola oleh Jasa Raharja, kemudian disalurkan kembali kepada setiap korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan sesuai dengan aturan. Nah, kemudian ada lagi IWKBU. Apa itu IWKBU? Iuran wajib kendaraan bermotor umum. Nah, kalau Kang Cepot lagi healing Iya, ke Bandung misalkan ya, betul. nah ini naik bis. Nah, naik bis ini Kang Cepot beli tiket bis. Nah, dalam tiket bis itu ada iuran yang dibayarkan oleh Kang Cepot melalui pengusaha kepada Jasa Oh, Raharja. gitu. Nah, inilah yang dikelola juga, kemudian nanti akan disalurkan kembali kepada setiap korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Kurang lebih begitu Kang Cepot. Jadi setiap pembayaran apapun itu dibarengi dengan asuransinya. Siap, betul Kang Cepot. Nah, kadang-kadang kita ini sebagai orang awam kan STNK jarang ditinggalin, Pak. Nah, Ternyata kita itu sudah bayar asuransinya gitu, pajak iya, itu. betul, sudah bayar SWDKLLJ. Ya. Jadi ya setidaknya kita ini memberikan sumbangsi juga untuk
untuk asuransi itu Pak. Betul. Jadi Karena memang kegunaannya untuk kita juga. ya, jadi dengan kata lain Kang Cepot, kalau kita sudah tertib dan taat dalam membayar baik itu PKB, SWDKLJ, kemudian juga nanti dari sisi regiden. Alah, orang rajin gini, kita lanjutkan lagi obrolan yang begitu hangat dan semakin panas semakin memanas juga nih. Apalagi tentang asuransi perduitan. Kamu diskon banyak, jualnya diburu. Bos. Sementara tadi Sim Kuning sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Abiasa dari Jasa Raja. Nah, mengenai pencairan asuransi begitu, Bapak ikut campur nggak Pak? Kalau untuk pencairan untuk asuransi, kita tidak ikut terlibat dalam proses ya. Iya. Jadi yang bersama-sama kita itu dalam proses collecting dananya, sumbangannya. Iya, iya. Jadi bersama dalam satu kesatuan pelayanan di Samsat. Untuk pencairannya langsung oleh Jasa Raharja kepada penerima manfaat dari santunan. Baik. Kalau begitu saya langsung lagi ke Bapak Abiasa. Siap, Mohon izin Pak. Bapak. Pak Abiasa, kurang lajengkeun deui Pak obrolan dari teh. Mangga Kang. Biasa di Wihan deui Pak, hiji meninggal dunia Meninggal dunia, santunannya besarnya 50 juta rupiah. 50. Kemudian untuk yang luka-luka, biaya rawatan dijamin sampai dengan maksimal 20 juta rupiah. Ini kita bayarkan langsung Kang Cepot ke rumah sakit tempat di mana korban menjalani Oh, perawatan. bukan ke korban ya, bukan? Tapi ke rumah sakit. Betul, pada rumah Kenapa sakit tidak langsung. langsung ke yang korbannya? Karena untuk menghindari khawatir ya Kang, Ya. kalau misalkan korban ini kadang-kadang lagi tidak ada uang untuk bayar, maka kita berikan langsung kepada rumah sakit. Jadi biar rumah sakit juga nggak ragu-ragu dalam memberikan perawatan atau pelayanan medis terhadap si korban ini. Karena yang menjaminnya sudah ada. Iya, itu sudah ada kisarannya Pak. Sampai dengan maksimal 20 juta. 20 juta. 20 juta rupiah. Itu Maksimal. kami yang tanggung. Kalau kurang ada uang sulannya tuh Pak. Oh, iya Kang. Uang sulan ke Uang korban. sulan. Pak, aku pergi 20 juta, aku masih sehat pada Enggak. ya itu 5 juta nantinya. Kita bayarkan sesuai kwitansi. Oh, Tapi sampai dengan kwitansi. maksimal 20 juta. Jadi kalau Oh. misalkan korbannya dirawat biayanya katakanlah 10 juta, kita bayarkan ke rumah sakit 10 juta. Nah, gitu. Udah kira ini 20 juta, 10 juta mau wih. Oh tidak. Nah, tidak. seandainya ternyata itu habis lebih dari maksimal. Apa kita harus nunggak nambah lagi atau gimana? Nah, kalau yang ini karena kita misalkan katakan 25 juta rupiah kan. Betul. Nah, 25 juta ya Ya. misalkan. Tentu yang 20 juta itu jadi tanggungan kami. Iya. Dari Jasa Raharja. Nah, sisanya yang 5 juta apabila korbannya juga peserta BPJS Kesehatan, maka itu dijamin oleh BPJS Kesehatan. Oh, BPJS. Betul. Kalau tidak jadi peserta BPJS, Nah, berarti oleh mandiri, oleh pribadi gitu. Sendiri, Kan. Nah, Pak. makanya gitu. kita bukan duit. Duh, kecelakaan itu. Siap. Ada lagi yang ketiga, Yang ketiga yang mengalami cacat tetap. cacat. Nah, cacat tetap ini Hmm, misalkan kehilangan fungsi atau kehilangan salah satu dari anggota tubuh. betul. Nah, itu permanen. permanen. Nah, Hmm. itu nanti akan dilakukan pengecekan oleh dokter dari Jasa Raharja. Kemudian nanti akan ditentukan persentasenya berapa persen dari pengalinya 50 juta rupiah. Permanen juga. Iya, betul. Masya Allah. Betul, betul. Kang. Itu mah langsung ke korbannya kalau permanen. Betul, kepada korban langsung, tidak Langsung. boleh diwakilkan. Karena urusan dengan rumah sakit, walaupun rumah sakit sudah berobat di rumah sakit Iya, tapi tetap nanti untuk yang cacat tetapnya santunannya kita bayarkan kepada korban. 50 Karena juta korbannya masih ada. satu kali Satu kali. atau dicicil sampai dia meninggal. Oh, tidak. Oh, tidak. Tidak dicicil. Baik. Siap. Pak, ini jadi pertanyaan juga yang ada yang ngeharewos lah, ya, Siap. suara tanpa jirim. Ini kalau kecelakaan tunggal yang dapatkan santunan, kecelakaan tunggal yang seperti apa, Pak? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya, Kang. Jadi kecelakaan tunggal sebetulnya itu di luar jaminan dari Jasa Raharja, Kang. Betul. Kenapa di luar? Karena pada dasarnya SWDKLJ atau Undang-Undang 34 ini memberikan jaminan kepada pihak ketiga yang menjadi korban akibat atau dari penggunaan kendaraan kita. Jadi sebetulnya kita bayar SWDKLJ itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk pihak ketiga yang jadi korban. Nah, misalkan
kalau kecelakaan tunggal itu kan contoh misalnya jatuh sendiri ya Kang. Iya. Nah itu jatuh sendiri itu kan pihak ketiga tidak ada, kita yang jatuh sendiri. Itu tidak dapat. Tidak dapat. Kemudian misalkan yang nabrak pohon atau nabrak tembok, nah itu tidak dapat. Walaupun sampai meninggal dunia tidak Iya, ada. betul Kang. Padahal itu di jalan raya, Pak. Betul. Tetap Itu. tidak ada. Tetap tidak ada karena berdasarkan aturan di PP 18 pasal 10 tahun 65 PP 8 tahun 65, setiap korban yang berada di luar angkutan Iya. yang menjadi penyebab. Nah, kuncinya yang menjadi penyebab. Itulah kenapa kami selalu meminta hasil olah TKP dan laporan polisi dari unit laka atau dari unit gakum sekarang Iya, namanya. iya. Itulah yang menjadi dasar pembayaran atau penyelesaian santunan di Jasara Harja, Pak. Kang Ya. Sepot, gitu. Kalau kecelakaan tunggal yang diberikan santunan, yang mana? Kalau untuk kecelakaan angkutan umum, Oh. karena sifatnya berbeda. Oh. Kalau iuran wajib itu adalah kita membayarkan iuran kepada Jasara Harja melalui pengusaha atau pemilik dari angkutan umum. Oh, gitu. Gitu. Kalau Undang-Undang 34 itu tidak terjamin, Kang Serpo. Dia kan kalau bis, kereta api, pesawat itu ada tiket. Nah, betul. kalau angkot bagaimana, Pak? Angkot juga sama, Kang. Angkot juga Kan kita tidak ada tiket. tidak ada tiket, tapi dia bayar nama ongkos ya. Ongkos, betul. Ongkos. Nah, kemudian dari ongkos itu ada yang harus disetorkan oleh pengusaha kepada Jasara Harja. Mhm. Jadi si penumpang sudah menitipkan. Gitu. Kita sudah ada kerjasama dengan Organda, sudah ada perjanjian kerjasamanya, dan itu semua sudah diatur di situ, Kak. Tapi Pak itu kan tunggal. Kalau tadi kan tunggal, misalkan nabrak nabrak tekangkalan, yang tunggal, tapi bukan angkutan umum, itu Ya. tidak dapat. Tidak Tapi dapat. kalau supir angkot lalai nabrak tangkal, misalkan, itu dapat santunan. Kalau supir angkot terbalik tentu tidak, Kak. Enggak, Tidak. yang penumpangnya kita yang kecelakaan, Penumpangnya dapat. supirnya. Supirnya kita lihat dulu posisinya. Oh, Tapi biasanya dapat. pokoknya angkutan umum gitu kan. Iya, angkutan umum. Plat kuning ya. Iya, Yang iya. terdaftar, terregistrasi dan tertib dalam membayar pajaknya. Oh, Nah, jadi yang KBB. mendapatkan santunan kalau kecelakaan tunggal kalau umum. Iya. Kalau mobil pribadi kecelakaan tunggal itu di luar tanggung jawab. Iya, betul. Makanya jangan celaka ya. Jangan. Ya, Harus siapa hati-hati tahu juga. yang mau celaka. Nah, dari pihak Siap. kepolisian, Bu, Ya, Kang. ini larinya ke Samsat juga atau ke Laka Lantas, Bu? Ke Laka Lantas, Kang. Tapi setidaknya Ibu mengetahui tentang Laka Lantas Ya. untuk sebagai disebutnya apa? BAP, Bu ya. BAP betul. Nah, Kang. Bapak punten, untuk keluarnya santunan menunggu laporan dari Laka Lantas itu bagaimana? Nah, jadi gini kan Cepot. Jadi setiap ada kecelakaan, maka ini kami himbau juga kepada masyarakat, segera laporkan, segera mungkin. Nuhun. Laporkan kejadiannya di mana, nanti dari unit laka akan segera menurunkan tim untuk olah TKP. Nah, nanti kemudian progresnya atau prosesnya secara singkat, nanti setelah selesai olah TKP, itu akan terbit yang namanya laporan polisi. Nah, dari pihak Jasara Harja akan diberikan tembusan laporan polisi. Yes. Nah, kemudian selanjutnya kami yang bergerak. Yes. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Kang Sepot. Oh, luar biasa. Jadi segera laporkan kasus kecelakaan. Kalau Anda mengalami atau melihat, segera laporkan. Nah, Nah, gitu. baik, Bu. Ya, Kang. Ketika mau bayar pajak, ini kebayar ke STNK kan diperlihatkan nanti. Ya. Ya, ketika kecelakaan itu mau istilahnya tunggal misalkan, mau tunggal, mau dengan yang lain, adu bagong bahasanya, itu kan itu suka diperiksa Bu ya, Ya, betul. STNK oleh Laka Lantas. Betul. Kemudian yang pemiliknya itu bukan yang bawa. Nah ini Betul, Kang. bagaimana Bu? Ya. Ada konsekuensinya untuk ini can bayar pajak, nah gitu. betul, Bukan yang Kang. melihat nih, oh ini Betul. belum bayar pajak. Ini urusan Ibu atau memang Bapak Anda juga Bu? Nanti gini Kang, pas dicek misalkan nih, Iya. ya ternyata telat denda pajak, Iya. nanti bisa dikonfirmasikan dulu ke pihak Jasara Harja. Hmm. Ternyata ada tunggakan tuh, misalkan di situ Iya. Kang belum bayar pajak atau belum bayar Jasara Harjanya kalau untuk kendaraan umum, nanti bisa dikonfirmasikan dulu ke pihak Jasara Harja gitu Kang Cepot. Iya, iya, iya. Ya. Bu, Ya. emosi setidaknya tadi kan bebas BBNKB 2. Mohon. Nah ini ayah bahasa diskon PKB. Ini saya sih ketinggalan tadi apa yang dimaksud dengan diskon PKB, Bu? Diskon PKB enggak Iya. dari Pak Kacap mungkin diskon Nah, PKB. jadi untuk diskon PKB Mang Cepot ya, untuk khusus untuk yang kendaraan menunggak di atas 7 tahun yang Nah, tadi kita dijelaskan jelaskan. lagi. Nah, jadi untuk wajib pajak atau pemilik kendaraan yang lupa bayar pajak 7 tahun lebih, nah Mang Cepot lupa lami teuing ya, 7 Iya. tahun lebih. Nah, maka apabila bayar pajak di periode 3 sampai 31 Agustus,
ini dapat diskon cukup bayar 3 tahun saja. Oh, itu yang tadi. Ya, yang disebut diskon PKB itu Ya, yang lebih dari 7 tahun. 7 tahun. Jadi dibayar cuma 3 3 tahun, tahun. saja. Tapi dengan syarat tertentu Pak ya. Syarat seperti Jadi milik sendiri mobil kendaraannya. Ya, milik kendaraannya walaupun belum milik sendiri tetap bisa dilaksanakan dengan balik nama tadi, Pak. Oh. Jadi kalian balik nama dapat diskon pula, gitu Iya. kan? Nah, kalau yang 7 tahun lebih menunggak datang ke Samsat sekalian balik nama, BBN-nya gratis, ya, balik namanya. Kemudian dapat diskon pajak cukup 3 tahun tunggakan. Kalau untuk cabut arsip itu urusan siapa Pak? Urusan dari kepolisian, dari Regiden. Dari Bu Devi. Bu Devi Ya, maka kan mau balik nama, terus mohon, mencabut arsip. mohon. Ini si yang nyabut itu yang pembeli berikutnya atau yang memang pemilik awal? Yang pembeli berikutnya, Kang. Jadi yang memiliki kendaraan pada saat ini, gitu Iya. kan. Mohon. Jadi bukan pemilik yang pertama. Bukan, Kang. Oh, karena sudah yang beli pertama sudah lepas. Sudah lepas, betul. Sudah tidak ada tanggungan si pemilik Oh, pertama, gitu kan. Jadi gitu. yang pemilik sekarang dia yang berkewajiban untuk mengurus kendaraannya, baik itu mau cabut berkas, balik nama dan sebagainya. Nah, gitu tadi kan. kan bebas, bea, balik nama. Mohon, Berarti Kang. cabut arsip pun, cabut dokumen, bebas juga Bu. Bebas. Wah, Kang. alhamdulillah. Ya. Nah, Pak biasa Siap. selama ini pengguna kendaraan yang kalau melihat dari data di Samsat sendiri, ini memang sudah berapa persen Pak pengendaraan yang ada di Kabupaten Sukabumi aja dulu Pak? Kalau melihat dari misalkan, data sih karena kan mungkin, ini kelangsungan untuk bayar pajak, Ya. untuk asuransi juga. kalau melihat data mungkin nanti bisa di-compare Pak sama data dari Samsat secara keseluruhan. Namun kasarnya memang sampai semester 1 ini masih lumayan tinggi ya Pak Kapus untuk tingkat tunggakan. Jadi ya dalam kesempatan ini juga kita menghimbau dari Samsat kepada masyarakat, mumpung masih ada program BBN gratis, kemudian juga diskon PKB dan diskon SWDK-LJ, dimanfaatkan dengan baik Kang Cepot. Iya. Karena kesempatan ini tidak datang setiap tahun dan juga ya kalau boleh dibilang sangat jarang lah. Jadi mumpung ada kesempatan ini manfaatkan dengan baik gitu. Kurang lebih seperti itu Kang Cepot. Siap. Jadi kita Wah. menghimbau gitu. Waduh, luar biasa. Pak Kapus, Siap. kan program ini dari tanggal 3 Juli sampai 31 Agustus. Sepertinya ini untuk kesekian kalinya Pak ya, diskon-diskon ini Pak ya. Yang gratis-gratis ini untuk kesekian kalinya Pak ya. Ya. Nanti kalau tahun depan ada lagi nggak Pak kira-kira? Jadi kalau untuk program keringanan itu tidak dipastikan setiap tahun ada. Oh gitu. Bisa jadi tahun depan tidak ada, mungkin programnya yang lain gitu, tidak Itu sama. melihat dari sisi mana memang Jadi pajak ini kan satu sadar melihat pajak Mas? dari kondisi penerimaan pajak itu sendiri, gitu ya, kondisi dari tadi tertib data kendaraan dan juga kebijakan dari pimpinan ya, dari pimpinan daerah seperti itu. Misalkan kebijakan diskon untuk yang 7 tahun lebih itu juga ini dalam rangka persiapan pengenaan aturan bahwa yang 2 tahun setelah masa STNK-nya tidak membayar pajak atau tidak memperpanjang STNK berturut-turut, ini kendaraannya dapat dihapuskan dengan proses sesuai ketentuan yang berlaku tentunya. Ya tidak ujung-ujung dihapus oke gitu. Betul. Nanti ada surat pemberitahuan ke-1, ke-2, ke-3. Nah, makanya kita beri kesempatan nih dari sekarang yang nunggak di atas 7 tahun ini diberi keringanan. Supaya apa? Supaya pada datang membayar pajak dan memperpanjang STNK, jadi ganti STNK, sehingga terhindar dari program penghapusan regiden karena tadi aturan Undang-Undang Nomor 29 Pasal 74 bahwa apabila 2 tahun berturut-turut setelah masa STNK-nya habis, nah ini kan bisa jadi kayak yang 7 tahun dipastikan masuk ke situ tuh. Iya, iya. Kalau di atas 7 tahun pasti masuk ke situ. Terus. Ini dapat dihapuskan, Iya. gitu ya, oleh pihak Regiden dan kepolisian dengan ketentuan yang berlaku tentunya ada tahapan-tahapannya. Ya sekarang dalam proses sosialisasi
kemudian pemberian insentif dulu sekarang biar pada tertib ya, Iya. tertib. Nah nanti baru proses selanjutnya adalah penegakan hukum tadi melalui penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Iya. Ada prosesnya, ada tahapannya. Baik, aduh Pak Kapus, ini luar biasa sekali menjadi wawasan, tambahan wawasan buat saya tentang bayar pajak kendaraan. Kendati pun saya kaina jangan membawa motor, jangan membawa mobil, tapi dibawa wae. Tapi bakal ngingetkan dunungan SIM kuring kanggo bayar pajak. Atur nuhun Bang Cepot. Alhamdulillah. Baik pemirsa dimanapun berada, dalam Mundina Radio Mania Mega Suara itu. Pemirsa MGSTP sebagai closing statement dari 3 inohong ini saya akan berikan kepada Pak Kapus terlebih dahulu. Ya, dan durasinya ya maksimal 2 menit ataupun 2 jam banyak. Silakan Pak untuk terakhir kesimpulan dari Bapak. Baik, kepada seluruh warga Kabupaten Sukabumi khususnya, umumnya Jawa Barat, kami menghimbau untuk segera melakukan pembayaran pajak sesuai jatuh temponya ya, jadi tepat waktu. Untuk yang belum atas nama sendiri segera dibalik namakan, mumpung ada program bebas balik nama sampai dengan 31 Agustus. Kemudian untuk pembeli kendaraan yang menunggak di atas 7 tahun, Pak Gubernur memberikan keringanan hanya dengan membayar tunggakan 3 tahun saja. Jadi sisanya didiskon lah seperti itu. Ini juga segera untuk dimanfaatkan ya. Nah, karena dengan membayar pajak kita mendapatkan 3 keuntungan langsung. Pertama, tertib kendaraan bermotor, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotornya tertib sehingga aman di perjalanan, nyaman ya, di jalannya. Kemudian tertib membayar pajak itu adalah membantu pemerintah daerah untuk pembiayaan pembangunan yang manfaatnya untuk masyarakat, untuk jalan, fasilitas umum, pendidikan dan sebagainya. Yang ketiga, dengan membayar pajak masyarakat terjamin oleh asuransi yang dikelola Jasara Harja apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Jadi kami mengajak untuk selalu membayar pajak tepat waktu karena pajakmu untuk Jawa Barat. Ya, atur nuhun Pak Kapus, terima kasih. Silakan dari Ibu Devi. Iya, jadi gini Kang Cepot ya, Iya. Untuk para warga masyarakat Kabupaten Sukabumi dan masyarakat pada umumnya, kami dari kepolisian juga menghimbau kepada Bapak Ibu, para wajib pajak untuk tetap selalu mematuhi tentunya peraturan-peraturan lalu lintas dan juga selalu mematuhi anjuran atau aturan yang ada di Kabupaten Sukabumi seperti membayar pajak supaya para warga masyarakat terlindungi masalah kepemilikan kendaraan bermotor Anda. Nah, jadi Anda pun dapat menikmati fasilitas nanti yang akan diberikan apabila Anda membayar pajak tepat waktu. Tentunya legalitas kendaraan lebih aman dan lebih safety. Begitu Kang Cepot. Ya. Baik, cukup Bu? Ya, sudah Cukup. Pak. Silakan Pak Biasa statement closingnya. Ya, kalau dari kami mungkin sedikit menambahkan saja, Kang Cepot. Ya. Terkait dengan pembayaran pajak, segera dimanfaatkan. Waktunya masih panjang nih, sampai 31 Agustus ya, Pak Kapus. Kemudian juga yang kedua, kami menghimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas, mematuhi aturan, dan juga arahan-arahan atau rambu dari petugas yang ada di lapangan maupun rambu-rambu. Karena kecelakaan lalu lintas itu selalu berawal dari pelanggaran. Dan untuk itu selalu jadikan keselamatan sebagai sebuah kebutuhan Kang Cepot. Mungkin itu saja Kang Cepot, tambahan dari saya. Atur nuhun, terima kasih Pak Biasa. Baik pemirsa, sahabat MGSTP dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di acara Ruang Tamu untuk kali ini kita sudahi saja sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Gunung Agung Sagaranten Purabaya Parapatan, Nada Agung Pangapunten Bilir Syar Kalpatan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Permios. Aduh.